Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah PSI, yaitu perencanaan pembuatan aplikasi Mimoni. Kami dari kelompok 39, Prodi Sistem Informasi 05. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa, kemudian ada dua teman saya, yaitu Salma Sania dan Afifah Mudrika. Oke, next. Nama aplikasi akan disampaikan oleh Salma Sania. Oke, terima kasih Anissa. Nama aplikasi yang kami buat adalah Mimani. Mimani merupakan aplikasi pengelola uang atau bisa disebut pencatat transaksi. Pada software ini, seluruh transaksi akan bersifat terbuka. User bisa melihat grafik keuangan dan bisa mencatat seluruh transaksi dengan segala perinciannya. Dan nantinya akan ada fitur untuk pengingat pembayaran hutang jika memiliki hutang dan fitur menabung. Selanjutnya ada target pengguna. Dengan penjelasan mengenai Mimani di atas, Mimani merupakan aplikasi berbasis mobile yang bisa diakses oleh semua orang yang sudah memiliki akun. Karena sebagian dari orang masih bingung dalam mengelola keuangan secara manual atau pemasukan, pengeluaran, tabungan, dan bahkan hutang, dengan adanya Mimani diharapkan bisa digunakan sebagai software yang dapat membantu dalam pengelolaan uang pribadi atau uang dari suatu organisasi. Dan pastinya data keuangan tersebut akan lebih terstruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah Mudrika. Terima kasih. Selanjutnya bisnis need. Sampai saat ini masih banyak yang belum bisa mengelola keuangan dengan tepat. Sering terjadi selisih antara pemasukan dan pengeluaran, dan tidak jarang juga yang lupa akan pentingnya menabung dan membayar utang. Dengan adanya aplikasi ini, akan mempermudah permasalahan tersebut. Karena pencatatan transaksi yang sangat mudah, setiap transaksi bisa ditambahkan deskripsi, tanggal dan metode pembayaran sehingga semua dapat diingat dengan jelas. Dengan adanya fitur catatan hutang dan notifikasi tempo pembayaran hutang, ini juga sangat membantu, karena user akan mendapatkan pengingat untuk membayar hutang tepat waktu. Dan ada fitur tabung. Dengan adanya fitur tabung, user bisa membuat goals atau tujuan dari uang yang akan ditabungnya. Next. Selanjutnya ada business requirement. Yang pertama, functional requirement. Ada user dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran. Lalu user dapat mencatat hutang piutang, user dapat mencatat uang tabungannya, user dapat melihat daftar hutang, user dapat membuat laporan keuangan bulanan, user dapat melihat laporan keuangan per tanggal yang diinput, user dapat melihat analisis keuangan, user dapat melihat detail pemasukan dan pengeluaran, user dapat melihat grafik pemasukan dan pengeluaran harian atau mingguan, lalu user dapat memilih metode pembayaran yang digunakan saat melakukan transaksi, lalu admin dapat mengelola data user dan jenis transaksi, dan terakhir, admin dapat mengawasi data yang ada di sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Oke, terima kasih Afifah. Selanjutnya ada non-functional requirement. Yang pertama ada operational requirement. Sistem dapat beroperasi di sistem operasi mobile, jadi bisa beroperasi di Android ataupun iOS. Kemudian sistem dapat melakukan backup secara harian atau bulanan. Kemudian yang kedua ada security requirement. Yang pertama, Mimoni menggunakan session saat login. Jika aplikasi tidak dibuka dalam rentan waktu yang lama, user akan otomatis logout dan harus login ulang menggunakan nomor telepon. Kemudian yang kedua, data yang dimasukkan akan disimpan dengan baik. Jadi tidak ada akses untuk orang lain melihat data user. Kemudian yang ketiga ada performance requirement. Yang pertama, sistem memiliki tampilan yang bagus dan user friendly. Kemudian yang kedua, dalam fitur hutang akan ada status lunas dan belum lunas. Yang ketiga, akan ada grafik transaksi per bulan atau per tahun. Kemudian yang keempat ada usability requirement. Yang pertama, fitur-fitur yang ada mudah dimengerti dan digunakan. Kemudian, pewarnaan dan font yang digunakan simple dan menarik. Oke, next. Business value. Yang pertama ada intangible. Yang pertama, kepuasan pengguna Mimoni dapat meningkat karena dapat mengetahui bahwa aplikasi Mimoni dapat dipercaya. Yang kedua, Mimoni sebagai aplikasi yang mengandalkan sistem informasi untuk memanage keuangan akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua ada tangible, yaitu mempermudah user dalam melakukan pencatatan transaksi yang dilakukan. Oke, next. Special issue. Aplikasi ini harus login menggunakan nomor telepon. Nah, hal ini bisa menjadi hambatan dalam perkembangan aplikasi karena ada beberapa user yang ragu dalam melakukan penginputan data pribadinya, termasuk nomor telepon. Oke, next. Ada analisis data dan informasi. Di sini ada informasi user. Data yang digunakan yaitu data nama dan nomor telepon, kemudian ada informasi laporan transaksi, data yang digunakan yaitu data transaksi, pengeluaran atau pemasukan user, dan data user. Kemudian ada informasi mengenai jenis transaksi, data yang digunakan yaitu data jenis transaksi, pengeluaran, pemasukan, hutang, dan tabungan. Kemudian ada informasi mengenai transaksi, data yang digunakan yaitu jumlah transaksi, kategori transaksi, keterangan tanggal transaksi, metode transaksi, jenis, dan kategori. Dan yang terakhir ada informasi mengenai keterangan. Data yang digunakan yaitu data kategori. Oke, next. Aktor pengguna. Aktor yang menggunakan aplikasi ini ada dua, yaitu yang pertama user, sebagai pengguna yang menggunakan Mimoni untuk membantu melakukan pencatatan transaksi. Kemudian aktor yang kedua ada admin, aktor yang akan mengelola keseluruhan aplikasi Mimoni. Oke, next.
ada activity diagram yang akan disampaikan oleh Afifah Mudrika. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram. Pada diagram di sebelah kiri, menjelaskan aktivitas user menambah data transaksi. Dimulai dari user membuka aplikasi MeMoney, lalu sistem menampilkan menu aplikasi di mana user bisa memilih menu pemasukan, pengeluaran, hutang, atau tabungan. Setelah user memilih menu, sistem akan menampilkan inputan berupa jumlah, metode transaksi, serta kategori, di mana user akan diminta untuk mengisi inputan yang sudah disediakan. Setelah itu, sistem akan memberi user pilihan untuk menyimpan atau save inputan tersebut. Bila user memilih ya, user akan mengklik tombol save dan sistem akan menampilkan status transaksi berhasil dibuat. Bila user memilih tidak, sistem akan menampilkan status transaksi gagal dibuat dan aktivitas selesai. Pada bagian sebelah kanan menjelaskan aktivitas user mengupdate atau menghapus data transaksi. Dimulai dari user membuka aplikasi MeMoney, lalu sistem menampilkan menu aplikasi. Setelah user memilih menu, sistem akan menampilkan transaksi yang sudah dibuat. Selanjutnya, user akan memilih salah satu dari transaksi yang ada, di mana sistem lalu menampilkan detail keterangan transaksi yang dipilih. User selanjutnya akan mengubah data atau menghapus data tersebut. Kemudian, sistem akan memberi pilihan untuk menyimpan atau save aktivitas tersebut. Bila user memilih ya, user akan mengklik tombol save dan sistem akan menampilkan status transaksi berhasil diubah. Bila user memilih tidak, sistem akan menampilkan status transaksi gagal diubah atau dihapus, dan aktivitas selesai. Next. Selanjutnya, pada diagram yang ketiga menjelaskan aktivitas user mencetak laporan keuangan. Dimulai dari user membuka aplikasi MeMoney, lalu sistem menampilkan menu aplikasi. Setelah user memilih menu, sistem akan menampilkan transaksi per bulan, lalu memberi pilihan ekspor kepada user, di mana bila user memilih ya, user mengklik tombol ekspor laporan transaksi, dan sistem akan menampilkan status transaksi berhasil melakukan ekspor, dan file otomatis tersimpan. Bila user memilih tidak, sistem akan menampilkan status gagal melakukan ekspor, dan aktivitas selesai. Yang terakhir, pada diagram yang keempat, selanjutnya menjelaskan aktivitas admin mengelola data user dan jenis transaksi. Dimulai dari admin membuka aplikasi MeMoney, lalu sistem menampilkan dashboard admin di mana admin bisa memilih menu user atau jenis transaksi. Setelah admin memilih menu, sistem akan menampilkan action code dari data user dan jenis transaksi, di mana admin akan melakukan salah satu action. Setelah itu, sistem akan memberi admin pilihan untuk menyimpan atau save action yang dilakukan. Bila admin memilih ya, sistem akan menampilkan status data berhasil dikelola. Bila admin memilih tidak, sistem akan menampilkan status data gagal dikelola dan aktivitas selesai. Next. Selanjutnya ada matriks kewenangan data dan informasi. Pertama, terdapat aktor user dengan informasi laporan transaksi memiliki kewenangan create dan read. Lalu ada aktor admin dengan informasi jenis transaksi dan user memiliki kewenangan create, read, update, delete. Lalu ada aktor user dengan informasi pemasukan atau pengeluaran, hutang, tabungan, dan kategori yang memiliki kewenangan create, read, update, dan delete. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss. Oke, selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi pada sistem ini kami memiliki 5 tabel. Yang pertama ada tabel user, laporan, transaksi, jenis transaksi, dan keterangan. User memiliki relasi one-to-many terhadap tabel laporan dan tabel transaksi. Kemudian transaksi memiliki relasi one-to-many juga terhadap tabel laporan. Kemudian transaksi juga memiliki relasi one-to-one terhadap tabel jenis transaksi dan keterangan. Oke, next. Demonstrasi prototipe akan disampaikan oleh Salma Sania. Oke, terima kasih Anissa. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu MeMoney. Ini adalah tampilan awal aplikasi kami. Ini kita bisa langsung masuk dan akan diarahkan ke mengisi nomor handphone untuk masuk dan di sini kita diarahkan untuk menunggu kode verifikasi melalui SMS. Jika sudah mendapatkan kode verifikasi, langsung konfirmasi dan akun kamu bisa masuk. Ini adalah tampilan untuk Belanda. Di sini kita ada fitur nabung. Fitur nabung di sini kita bisa melihat detail dan tambah tabungan. Untuk detailnya seperti ini. Dan jika kita ingin menambah tabungan, bisa langsung tambah daftar tabungan. Ini kita bisa langsung mengisi nama daftar menabung, target menabung, nama waktu menabung, dan bisa langsung simpan target. Selanjutnya balik lagi ke Belanda. Di sini juga kita mempunyai fitur hutang. Fitur hutang sama seperti fitur nabung. Kita juga bisa melihat detailnya seperti ini dan bisa menambah pembayaran atau tambah catatan hutang seperti ini. Ini contoh tambah daftar cicilan hutang. Bisa langsung mengisi nama hutang, jumlah hutang, nama instansi, dan tempo pembayaran. Setelah itu simpan hutang. Ini kita juga bisa tambah pembayaran. Seperti ini tampilannya. Tabungan juga sama seperti ini.
bisa langsung disimpan transaksi. Selanjutnya, kita balik lagi ke Belanda. Ada fitur pemasukan. Fitur pemasukan ini ada kategori pemasukan, catatan keterangan, tanggal transaksi, jumlah pemasukan, dan bisa memilih metode pembayaran yang ingin dipilih. Setelah itu simpan. Oke. Selanjutnya ada pengeluaran. Pengeluaran sama seperti pemasukan sebelumnya. Ada kategori pengeluaran, catatan atau keterangan, tanggal transaksi, jumlah pengeluaran, dan metode pembayaran. Setelah itu bisa disimpan. Nah, fitur tambahan berikutnya di sini yang di bawah ada transaksi. Ini adalah halaman transaksi di mana ada detail pemasukan dan pengeluaran seperti tanggal, jumlah pemasukan, dan pengeluarannya. Di sini kita juga bisa melihat grafik analisa keuangan. Ini lebih detail lagi karena ada total pemasukan, total pengeluaran, total menyicil hutang, total tabungan, dan sisa saldo. Di bawahnya ada grafik finansial dan di bawahnya lagi ada rincian pengeluaran seperti berikut ini. Yang terakhir ada fitur akun yang dimana kita bisa mengedit foto profil, nama lengkap, tanggal lahir, bio singkat, dan alamat domisili. Setelah itu bisa kita simpan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Oke, selanjutnya ada spesifikasi server dan spesifikasi user yang harus dipenuhi ketika ingin menggunakan aplikasi ini. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.